tidak membayar pajak tidak boleh ditilang. Ketika ada lumbung padi, di dalamnya ada tikus, bukan lumbung padinya yang dihancurkan atau dirobohkan, tetapi tikus yang dia dari dalam lumbung padi itu yang diambil untuk menyelesaikan persoalan. Sarangeo. Itu adalah bentuk cinta kita kepada masyarakat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi masih di podcast Hasil Media. Yang pertama sudah kita selesaikan, masih ada PR sih. Kemarin sama Om Lim membahas terkait dengan penindakan manual. Sesuai dengan janji, kali ini yang episode 2 ini kita bahas lagi. Selain itu juga ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kawan lantas juga pasti akan dijabarkan sama beliaunya. Langsung aja ke beliaunya. Selamat sore Om. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Om ya? Alhamdulillah. Sepertinya lebih sehat dari yang kemarin ini Om. Ngomong-ngomong sebelum kita masuk ke materi ini Om. Ya. Kemarin kita buka-buka di media sosial Om. Ya. Itu banyak apresiasi dari masyarakat. Oh, alhamdulillah. Iya Om. Terkait dengan pengamanan malam Natal dan juga Natal. Kan banyak tuh Om. Polisi banyak sekali di tempat ibadah. Pejabat-pejabat mulai dari Kapolda, Wakapolda, termasuk Om Lim di Lantas juga turun ke lapangan. Saya pantau itu sampai di perbatasan Jawa Tengah itu Om. Ya. Itu memang suatu terobosan atau ingin memastikan kalau Jawa Timur ini udah siap untuk mengamankan Natal dan juga Tahun Baru. Ya. Jadi polisi ini kan tugasnya kan terkait dengan kerawanan-kerawanan yang timbul di tengah masyarakat. Betul Om. Jadi maka konsepnya polisi itu di mana ada kerawanan, di situ polisi datang. Nah, terkait dengan pengamanan Natal itu sebenarnya kalender Kamtibmas. Siap. Ketika ada penyelenggaraan perayaan Natal, Tahun Baru, otomatis dinamisasi masyarakat meningkat, otomatis kerawanan juga meningkat. Nah, cara Polri menjawab itu dalam manajemen operasional. Ada kegiatan rutin, ada kegiatan rutin yang ditingkatkan. Kayak ready itu ya. Yang dimaksud dengan kegiatan rutin yang ditingkatkan adalah operasi kepolisian. Jadi kalau ditanya tadi banyak sekali polisi yang turun pas segala macam. Iya. Ya karena memang tingkat kerawanannya meningkat sehingga dibutuhkan kehadiran polisi yang lebih di lapangan. Ini di manage sedemikian rupa. Kalau setiap hari kita lakukan seperti itu tentu tidak bisa. Karena jumlah polisi yang sangat terbatas. Saya bilang kemarin 3 polisi efektif yang bisa dipakai 1. Betul. Karena sifat tugas polisi adalah 1 kali 24 jam sehingga harus dibagi menjadi 3 shift. 8 jam dinas, 8 jam nanti turun, 8 jam cadangan. Maka 3 efektif yang bertugas 1, yang 1 cadangan, yang 1 sudah harus istirahat lepas dinas. Untuk mencegah stamina itu ya. Ya, kan Pak polisi kan manusia juga. Betul. Sehingga butuh juga istirahat, waktunya diatur sedemikian rupa. Nah, dalam hal-hal tertentu kita all out, tapi tidak bisa selamanya, kira-kira begitu. Betul. Apalagi kan masyarakat ataupun jamaah di gereja ini berbeda dengan tahun lalu Om ya. Nah, Saya lihat tempat-tempat ibadah tuh antusias untuk jamaah juga banyak. Ya. Mungkin masyarakat juga merasa alhamdulillah kayaknya lebih aman. Apalagi pemerintah juga udah mengasih sedikit kelonggaran terkait dengan pandemi. Ya. Itu luar biasa itu ya Pak Om. Dan banyak sekali yang ada DM kita itu benar. Pasti harus disampaikan. Kemudian Om, masuk ke materi Om. Ya. Kemarin itu sempat kita bahas dinamika atau gaya hidup kaum yang sekarang atau pengguna jalan sekarang itu yang sering melepas TNKB. Ya alasannya mereka pastilah Om. Saya ini polisi nggak ada menindak kok. Ya. Nggak ada menindak manual tuh nggak ada. ya, Kan kalau kamera di sana kita bisa sembunyi kan bisa kayak gitu. ya. Nah saat ini apakah masih seperti itu atau ada kebijakan sendiri dari pemerintah khususnya untuk di atas Polda Jawa Timur ini
untuk menindak secara manual lagi, Om? Oh ya. Jadi saya agak mundur sedikit boleh ya? Oh, boleh. Oh boleh. ya. Oh, siap. Yang pertama saya harus menjelaskan dulu, sebenarnya ini kan terkait dengan pernyataan Bapak Kapolri yang harus kita laksanakan karena itu menjadi perintah dan kebijakan dan perintah bahwa untuk fungsi lalu lintas selama 2 bulan dari awal pernyataan menyatakan selama 2 bulan beliau mau melarang penegakan hukum secara konvensional. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa dengan pernyataan beliau yang mengatakan bahwa tidak boleh melakukan penegakan hukum secara konvensional, itu tidak boleh dibaca sebagai bentuk melarang melakukan penegakan hukum. Merasa kebebas. Wah, Ya. bebas untuk melaksanakan apa? Pelanggaran bebas nih, nggak ada penindakan. Ya, Mungkin itu. betul. Om, ya. Buktinya apa? Buktinya penegakan hukum secara elektronik terus ditingkatkan. Jadi penegakan hukum itu tidak dilarang, yang dilarang adalah penegakan hukum konvensional. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan, untuk memutus interaksi antara petugas dengan pelanggar. Kenapa harus diputus? Karena hasil survei menyatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri terjadi penurunan cukup signifikan. Periode Oktober 2021 kepercayaan Polri dengan masyarakat dengan Polri itu sampai ada angka 82%. Teratas itu kalau Iya, kalau paling kami nggak tinggi. salah baca itu di antara instansi lain kita paling tinggi Polri itu. Untuk instansi kita 3 terbesar setelah lembaga kepresidenan dan KPK kalau nggak salah. Nah itu TNI ya, kepresidenan, TNI, baru kita, dan di antara aparat penegak hukum kita tertinggi pada saat itu. Pendekan itu. Nah di periode November 2022 tingkat kepercayaan masyarakat menurun sampai dengan angka 54%. Hampir 50% untuk penurunannya. Ya. Nah, kepercayaan masyarakat ini penting sekali bagi Polri karena Polri memang tidak akan mampu melaksanakan tugas tanpa dukungan dari seluruh komponen masyarakat. Oleh sebab itu Pak Kapolri membuat kebijakan untuk mampu meningkatkan citra, untuk mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Ini arahnya ke sana. Nah, kemudian kaitannya dengan melepas TNKB, nah, konvensional dihentikan sementara waktu, kemudian elektronik, penegakan hukum elektronik melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) itu ditingkatkan. Nah, teknologi yang digunakan untuk ETLE ini masih menggunakan teknologi ANPR (Automatic Number Plate Recognition). Wah, itu apa lagi tuh? Itu apa tuh? Jadi merecognize plat nomor dalam rangka mengidentifikasi kendaraan. Membaca TNKB, nomor plat nomor tuh, Om. Ya, jadi membaca kendaraan yang sedang melanggar itu kendaraan siapa, itu dengan merecognize TNKB-nya. Setelah di-capture oleh kamera, nanti dihubungkan dengan database Ranmor, ketahuan itu kendaraan milik siapa. Pemilik siapa Ya. gitu, Om ya. Nah, salah satu kelemahan teknologi ANPR ini adalah dengan ketika TNKB-nya dipalsukan dan atau dicopot. Betul. Nah, ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai cerdas. Bagaimana caranya menghindar dari ETLE adalah dengan mencopot TNKB. Berarti udah ada niat untuk melanggar dong, Om, kayak gitu sebenarnya. Ya, dari hal ini sebenarnya ada 2 hal yang bisa kita ambil satu kesimpulan, learning point kata istilahnya ya. Yang pertama, perilaku ini menunjukkan bahwa memang tingkat kesadaran hukum masyarakat kita memang masih sangat rendah. Harapan kita sesungguhnya adalah masyarakat itu jangan pernah takut dengan petugas, tapi takutlah dengan aturan itu sendiri. Sehingga ada atau tidak ada polisi, mestinya masyarakat itu sudah tertib. Betul. Nah, dengan fenomena ini itu menunjukkan bahwa masyarakat cenderung takut dengan petugas, bukan takut dengan aturan. Bukan aturannya. Jadi ketika ada cara bertindak dari Polri dalam menjerat mereka melakukan pelanggaran,
mereka membuat langkah antisipasi, langkah counter dengan mencopot TNKB dan atau memalsukan TNKB. Ini dua hal kesimpulan yang bisa kita dapat dari pengalaman ini. Sehingga ke depan harus kita pikirkan teknologi yang digunakan. Kalau saran saya sih menggunakan teknologi RFID, Radio Frequency Identification Device. Jadi mengidentifikasi kendaraan itu dari satu alat yang dilekatkan pada kendaraan yang memiliki teknologi pemancar radio. Oh, kayak apa namanya itu Om ya? Apa namanya yang mendeteksi kendaraan harus kemana, perginya kemana kayak gitu Om? Ya, kurang lebih seperti itu. Ada sinyalnya. Ada sinyalnya. Ya, ada signalnya dengan frekuensi radio itu. Kamera masih tetap diperlukan, tetapi itu Ditambah lagi alat bukti. Jadi ada dua teknologi di dalam ETLE itu. Betul. Itu harapan kita pelanggaran seperti itu tidak bisa terjadi lagi. Betul. Berarti memang ya harus ada penindakan manual dong orang kayak gitu Om ya? Penindakan manual itu memang sudah tidak kasat mata maksudnya Om? Tidak mungkin bisa dihilangkan dalam kondisi seperti sekarang ini. Pertama, teknologi atau ETLE itu sendiri jumlahnya masih sangat terbatas. Kalau di Jawa Timur cukup banyak karena memang kita didukung oleh Pemda. Jadi perangkat ETLE kita seperti di area Surabaya ini sendiri, yang mobilenya itu dengan yang statisnya itu sudah hampir 100 lebih perangkatnya. 100 titik yang ada di sini. Ya, dan itu adalah bantuan hibah baik dari provinsi maupun dari pemerintahan kota. Nah, sementara di daerah-daerah lain, khususnya di daerah luar Pulau Jawa, itu masih sangat terbatas. Di Jawa Timur ini sendiri di kabupaten itu ada yang baru 1, ada yang baru 2 titik. Nah, tentu ini kan masih sangat kurang sekali, tidak mampu menjangkau secara keseluruhan dari ruas-ruas jalan. Betul. Sehingga tidak bisa atau belum mungkin untuk bisa dihindari, belum mungkin bagi kita untuk menerapkan 100% untuk 100% penegakan konvensional. Saat ini sudah masuk dalam tahap evaluasi untuk nanti diambil kebijakan, dan saya meyakini bahwa penindakan konvensional itu sendiri akan dilakukan kembali. Meskipun mohon maaf, sesungguhnya dari Korlantas Polri sudah menjabarkan yang dari apa yang menjadi garis kebijakan Bapak Kapolri, di mana pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan, fatalitas korban, termasuk pelanggaran-pelanggaran yang dengan sengaja dilakukan itu untuk menghindari dari jeratan hukum itu sudah boleh ditilang secara konvensional. Kenapa? Pertimbangannya adalah jiwa manusia yang hilang akibat kecelakaan itu meningkat. Ya, karena meningkat. Artinya itu lebih penting sesungguhnya daripada ekses yang timbul dari penegakan hukum lalu lintas. Betul sekali sih. Masyarakat juga sebenarnya tuh lebih pingin adanya penindakan manual lagi. Kalau banyak yang kita lihat di media sosial itu gerem juga mereka itu Om. Lihat anak muda ugal-ugalan, TNKB nggak ada. Maksudnya ada berlalu lintasnya itu sangat menurun. Kadang-kadang kita juga dongkol juga Om. Kita pengguna jalan yang udah anteng-anteng naik motor atau di samping ini ngajak berantem atau apa, setelah kita tegur ternyata knalpotnya bro dan lain-lain. Nah seperti itu ya, banyak kejadian-kejadian di lapangan seperti itu. Ya, jadi gini, kalau kita bicara hukum itu adanya di dalam dimensi sosial. Nah, kalau kita bicara dimensi sosial, itu adalah dimensi yang serba tidak pasti. Satu-satunya kepastian dalam dimensi sosial adalah justru ketidakpastian itu sendiri. Ketika ada adagium di dalam sistem hukum kita, 3 orang ahli hukum duduk bersama membahas sebuah persoalan.
ada kecenderungan timbul 3 pendapat hukum Yang berbeda. yang berbeda. Nah, terkait dengan penegakan hukum yang dalam tanda kutip dilarang konvensional, memang tidak semuanya menyatakan bahwa itu baik. Bagi orang-orang yang memang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, yang menginginkan adanya keteraturan, ketertiban, itu mereka menginginkan penindakan hukum konvensional tetap jalan. Karena dalam anggapan mereka, kalau diistilahkan itu, ketika ada lumbung padi, di dalamnya ada tikus, bukan lumbung padinya yang dihancurkan atau dirobohkan, tetapi tikus yang di dalam lumbung padi itu yang diambil untuk menyelesaikan persoalan. Nah, dalam konteks penegakan hukum, ada mufakat jahat antara pelanggar dengan petugas. Saya mohon maaf ya, saya tidak ingin menggunakan pungli, istilah pungli, tapi istilah saya adalah mufakat jahat. Kemufakatan jahat Ya. kedua belah pihak, tanda kutip. Ya, karena pelanggarnya ya salah, petugasnya juga salah. Pelanggarnya menyodorkan sejumlah uang untuk menghindar dari jeratan hukum, petugasnya menerima. Jadi dua-duanya salah. Jadi dalam penegakan hukum di jalan itu memang ada eksesnya. Eksesnya adalah yang kita bilang tadi mufakat jahat. Nah, oleh sebab itu harus kita pikirkan bagaimana penegakan hukum itu tetap berjalan, tetapi mufakat jahat ini bisa dihindari. Salah satu solusinya yang paling benar adalah dengan etle. Hanya saja sayang kita memiliki keterbatasan anggaran untuk membangun etle ini secara masif. Harapan kita ke depan ini harus menjadi kesepakatan kita bersama, ada kesamaan persepsi dari seluruh komponen bangsa ini, khususnya adalah pemerintah daerah, sehingga nanti pengadaan etle itu bisa dianggarkan oleh pemerintah daerah untuk dimanfaatkan, untuk difungsikan oleh kita dalam hal penegakan hukum. Karena fungsi etle ini sendiri sebenarnya tidak hanya sebatas untuk menegakkan lalu lintas, tapi juga bisa untuk Mengurangi interaksi dengan pelanggar gitu ya. interaksi dengan pelanggar, betul. Tetapi juga bisa dimanfaatkan seperti misalnya ketika terjadi pencopetan, penjambretan di jalanan, itu Iya, bisa dilacak, Bisa sangat membantu untuk sangat membantu dalam hal mengungkap kriminalitas ya. mengungkap kriminalitas. Kira-kira begitu. Nah, ini ada yang bertanya nih Om, kawan-kawan dari Lantas ini terkait dengan pajak habis kenapa ditilang? Iya. Ini sebenarnya sudah sering ditanyain sama kawan-kawan, kemudian sudah sempat dijawab juga Om, Iya. tapi kurang ideal. Iya. Kalau belum Pak Dirlantas langsung jawabnya. Iya. Gimana Om? Jadi benar pertanyaan ini memang sering muncul dan memang menimbulkan satu pertanyaan. Bahkan terkadang bukan hanya masyarakat umum yang tidak paham. Kita polisi ini kan ada banyak fungsi. Betul Om. Di polisi ini anggota polisinya sendiri belum tentu semuanya paham, dan ini menimbulkan perdebatan terkadang. Jadi perlu saya jelaskan begini. Sebenarnya fungsi rekiden itu kan dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum atas kepemilikan kendaraan bermotor yang akan dioperasionalkan di jalan. Sehingga ada dua, legitimasi kepemilikan melalui BPKB dan legitimasi operasional melalui STNK dan TNKB. Nah, dulu kita terpisah, tidak menjadi satu. Polri dengan rekidennya, Bapenda dengan pajaknya, PT Jasara Harja Persero dengan SWD KLJ-nya. Tidak satu gedung, satu atap gitu. Tidak, masing-masing kita terpisah. Tahun 74 dimulai di Jakarta ketika Pak Ali Sadikin menjadi gubernur DKI, sedang membangun Jakarta dan membutuhkan sumber anggaran yang cukup dalam proses pembangunan itu sendiri. Sehingga dimulailah Samsat itu di DKI Jakarta. Kesepakatan ketika itu antara Gubernur Jakarta, DKI Jakarta Pak Ali Sadikin dengan Kapolda Metro Jaya.
Ternyata setelah diimplementasikan Samsat, sistem administrasi manunggal di bawah satu atap, dulu namanya kantor bersama begitu ya, berhasil di Jakarta tahun 74, tahun 76 akan dinasionalkan. Seluruhnya secara nasional. Nah, ketika akan dinasionalkan dibutuhkan payung hukum. Nah, payung hukumnya itulah terbit yang namanya keputusan bersama Panglima ABRI, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Waktu itu masih gabung sama TNI berarti kalau Kita ada masih gabung dengan ABRI. Iya. Jadi Mendagri membawahi para gubernur se-Indonesia, kemudian Menteri Keuangan membawahi PT Jasara Harja Persero, kemudian Polri, Panglima ABRI membawahi Polri karena kita waktu itu masih ABRI. Nah, sejak adanya Samsat, sistem administrasi manunggal di bawah satu atap, kita bekerja bersama. Terkait dengan pertanyaan itu memang menimbulkan persoalan ketika orang datang ke Samsat itu hanya persepsi bahwa datang ke Samsat itu bayar pajak. Betul. Dan orang mikirnya Samsat itu juga ada polisi tok. Jasara Harja nggak ada, mungkin dari pihak bank nggak ada. Ya. Taunya orang masuk ke Samsat tempatnya polisi. Ya, kan, karena memang waktu pelaksanaan pelayanan yang memiliki identitas yang jelas kan memang Polri pakai seragam. Sementara teman-teman dari Pak Benda, kemudian SWD Jasara Harja terkadang bisa pakai pakaian preman. Sehingga wajar saja sih menimbulkan konotasi yang demikian. Meskipun harus kita sosialisasikan bahwa Samsat itu bukan identik dengan Polri, tapi identik dengan 3 instansi. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, ini ada hubungannya dengan aturan di dalam undang-undang. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 2009 ayat 1 menyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor ketika dioperasionalkan di jalan wajib dilengkapi oleh STNK dan TNKB. Ini di luar konteks SIM ya, hanya terkait dengan kendaraan bermotornya. Wajib dilengkapi oleh STNK dan TNKB. Nah, di pasal 70 ayat 2 menyatakan bahwa STNK itu berlaku 5 tahun, setiap tahun wajib dilakukan penelitian ulang. Kalau bahasa umumnya adalah pengesahan. Sebenarnya pengesahan dalam bahasa undang-undang adalah penelitian ulang. Kenapa perlu dilakukan penelitian ulang? Untuk memastikan bahwa kendaraan ini belum berpindah tangan. Ini juga menimbulkan persoalan. Pak, kami datang ke Samsat sebagai warga negara yang baik, ingin taat membayar pajak. Kenapa banyak dibikin syarat-syaratnya seakan-akan dibikin sulit, ditanya KTP. KTP tidak ada hubungan dengan pembayaran pajak. KTP itu dalam rangka pelayanan residen untuk memastikan bahwa kendaraan itu belum berpindah tangan. Seperti mohon maaf nih, Mas namanya siapa? Ayib. Saya dari mana tahunya namanya Mas Ayib? Bahwa Mas Ayib adalah namanya Ayib. Betul. Dari mana? ID card. Lo ID identitas gitu. KTP. Betul. Nah, untuk memastikan bahwa Ayib itu betul namanya Ayib, ya saya minta KTP-nya. Memastikan. Bukan mempersulit ya. Bukan mempersulit. Nah, itu ketika kendaraan ini sudah berpindah tangan, maka wajib dibalik nama. Besok kalau ada sengketa hukum, ini akan merepotkan. Kalau ini kendaraannya milik Mas Ayib, maka dokumennya harus tetap namanya Mas Ayib. Sehingga itulah klausul undang-undang mengatakan bahwa STNK berlaku 5 tahun, tetapi setiap tahun wajib dilakukan penelitian. Timbul pertanyaan kemudian, Pak, katanya masih berlaku 5 tahun. Kenapa kok tidak sah? Nah, saya berikan analoginya. Mas Ayib kan punya HP. Ya. Kalau kartunya sudah habis masa kedua, habis pulsanya, bisa digunakan? Nggak bisa. Tetapi kartu ini masih berlaku nggak? Masih berlaku. Tapi kalau terus dalam tenggang waktu tertentu tidak diisi pulsanya, mati. Nah, itu yang namanya STNK mati selama 5 tahun. Tetapi setiap tahun wajib disahkan. Supaya bisa digunakan lagi untuk nelpon harus diapain?
Top up. Top up. Istilah kerennya top up ya. Top up. Top up. Masa isi pulsa Om? Lah, kalau istilah di Polri dilakukan penelitian ulang, pengesahan ulang. Om Lim, jadi langsung intinya nih. Ya. Sebetulnya tidak membayar pajak atau belum bayar pajak itu boleh ditindak apa enggak? Om? Tidak membayar pajak tidak boleh ditilang. Tidak boleh ditilang. Om. Tidak boleh. Karena pelanggaran pajak itu pelanggaran administrasi negara. Nanti kalau tidak bayar pajak, sanksinya adalah sanksi denda. Oh, Jadi begitu. membayar pajak tidak boleh ditilang karena itu bukan pelanggaran lalu lintas dan itu adalah pelanggaran administrasi negara. Oke. Per- Berarti yang ditindak itu ya kalau itu keabsahannya tadi Om, kembali lagi tadi Om. Iya, jadi kalau ditanya, lalu kenapa ditilang? Kenapa ditilang? Yang ditilang adalah karena STNK-nya tidak sah. Saya ulangi lagi ya, tadi STNK berlaku 5 tahun. Itu pasal 70 ayat 1. Pasal 68 ayat 1 mengatakan bahwa ketika kendaraan dioperasionalkan di jalan wajib dilengkapi oleh dokumen STNK dan TNKB. Pasal 70 ayat 2 menyatakan bahwa STNK berlaku 5 tahun, setiap tahun wajib dilakukan penelitian ulang. Kenapa diteliti ulang? Satu, untuk memastikan bahwa kendaraan belum berpindah tangan. Satu, pastikan itu Om ya. Yang kedua, kewajibannya sudah dilaksanakan. SWD KLJ. Kendaraan itu ketika dioperasionalkan di jalan berpotensi menimbulkan korban bagi pihak ketiga. Nah, supaya clear oleh negara diwajibkan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas pasal 64. Sehingga orang yang menjadi korban tercover oleh asuransi. Nah, karena tidak melaksanakan pengesahan maka tidak sah dia. Meskipun berlaku tetapi tidak sah. Kalau dibilang analoginya, tadi saya bilang, Anda punya HP, SIM cardnya tadi Om ya. SIM card ya, pulsanya sudah habis. Buat nelpon nggak bisa, padahal masih aktif. Masih aktif tetapi tidak bisa digunakan untuk telepon. Kalau mau digunakan untuk telepon harus diisi ulang. Kalau istilah kerennya Top up. di top up. Top up. Maka besok lusa boleh lah kita. Oke Om. STNK berlaku 5 tahun tetapi setiap tahun wajib di top up Wah, begitu. bagus ya, kota baru tuh. Pelabuhan baru. Iya, iya, Kawan iya. lantas jadi bukan dibayar itu top up. Wah, Iya. Kira-kira begitu. Baik Om. Ya. Baik Om, untuk sesi yang terakhir nih Om. Oke. Kemarin udah berhasil pengamanan Natal dan ibadahnya, kegiatan ibadahnya Om. Ya. Ini tahun baru nih kegiatannya apa saja Om? Ya. Kira-kira Om. Jadi kemarin Natal kan dalam rangka ibadah, tetapi juga ada orang berekreasi. Dan kalau dibilang berhasil ya alhamdulillah. Betul. Dan saya harus mengatakan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat bahwa keberhasilan itu tidak lepas dari memang ada kerjasama yang baik antara kita semua, termasuk masyarakat yang menyelenggarakan ibadah Natal maupun dalam rangka melaksanakan hiburan-hiburan, rekreasi ke tempat-tempat rekreasi. Nah di tahun baru nanti ada 2 hal yang paling krusial. Yang pertama adalah masyarakat ingin merayakan pergantian tahun antara tahun 2022 ke 2003. Biasanya jam 12 malam ya, Betul. jam 00. Udah persiapan gerbang api tuh. Nah yang kedua mereka memanfaatkan masa liburan itu untuk ke tempat-tempat rekreasi, tempat-tempat hiburan, tempat-tempat Rekreasi, perbelanjaan seperti Mall-mall itu, ya, mall-mall. Kalau istilah keren kita itu adalah arus aglomerasi. Jadi arus masyarakat yang menuju sentra-sentra publik. Tapi lebih keren lagi ada Om, healing. 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 Oh, iya. Healing. Boleh juga lah. Ya, boleh. Ya. Jadi sasaran pengamanan kita nanti adalah perayaan malam tahun baru. Yang kedua adalah pengamanan terhadap masyarakat yang akan melaksanakan rekreasi hiburan. Ada penyekatan nggak sih Om? Nah, dalam rangka menjamin adanya keteraturan, ketertiban supaya tidak dimanfaatkan oleh
pihak-pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab untuk membuat sebuah keonaran, termasuk juga di dalamnya untuk menjamin supaya tetap lancar, semua asik begitu dalam berliburan, maka tentu akan ada langkah-langkah kepolisian yang sifatnya nanti membatasi. Pembatasan saja. Pembatasan. Misalnya di malam tahun baru nanti kita akan melakukan penyekatan misalnya di Surabaya, di wilayah-wilayah perbatasan kota. Kalau kita bilang di Surabaya, nanti di Sidoarjo, kemudian perbatasan dengan Gresik, dan termasuk dengan Madura. Suramadu. Ya, Suramadu. Betul. Mereka yang kita tempatkan di daerah-daerah perbatasan nanti pertama tentu melakukan penyekatan sehingga untuk membatasi masuknya Orang tumpah di tengah kota di Surabaya dari luar kota. Kalau menumpuk di sini, ketika volume kendaraan jauh melebihi kapasitas jalan, maka yang terjadi nanti stuck dia. Ketika stuck, arus lalu lintas terkunci, ini akan merepotkan kita semua. Jadi yang kedua kita lakukan adalah nanti sangat mungkin kita melaksanakan razia-razia, tetapi razia ini bukan dengan sasaran pelanggar lalu lintas, tapi dalam rangka crime control. Crime control itu maksudnya mengontrol perilaku kriminalitas. Betul. Jadi kita melaksanakan razia dengan sasaran sajam, narkoba, termasuk petasan, Bang. miras, ya boleh jadi juga petasan. Sehingga orang-orang yang memang masuk nanti ke Surabaya adalah orang-orang yang memang memiliki itikat dan niat baik untuk merayakan malam tahun baru dengan baik dan benar. Sehingga orang-orang yang memiliki niat-niat yang tidak baik sudah bisa kita filter di wilayah-wilayah perbatasan. Pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan pelanggar lalu lintas? Nah, itu. Ya tentu pelanggar lalu lintas juga akan mau tidak mau karena sudah tertangkap tangan. Jadi mereka yang melanggar lalu lintas ya tentu kita akan ambil tindakan juga, bagian dari penegakan hukum dalam kerangka crime control itu sendiri. Itu terkait dengan malam tahun baru. Kemudian terkait dengan menjamin keamanan, kelancaran dan keselamatan dalam berlalu lintas, setidak-tidaknya untuk di Jawa Timur ini ada 3 titik nih. Satu di di Kediri itu Mengkreng, tetapi mudah-mudahan di tahun baru tidak terlalu jika dibandingkan dengan Idul Fitri lalu. Ini akan kita menjadikan atensi untuk kita atur, akan tetapi memang di sana tidak ada rekayasa lalu lintas yang lebih yang bisa kita lakukan, sehingga yang bisa kita lakukan adalah menerjunkan personil untuk melakukan pengaturan dan penjagaan di sana. Harapan kita meskipun volume kendaraan meningkat, dia tetap berjalan, meskipun pelan, merayap begitu tetap berjalan. Yang penting tidak boleh stuck. Yang kedua nanti yang menjadi atensi kita adalah di Malang yang tempat wisata akan menuju Batu. Kemarin kita sudah berkoordinasi dan kita sudah survei. Mudah-mudahan jalur alternatif yang ada di Karanglo itu bisa kita gunakan. Kelihatannya sudah bisa digunakan, meskipun tidak banyak itu bisa kita manfaatkan. Di sana juga sulit bagi kita untuk melaksanakan rekayasa lalu lintas. Bahkan ada yang menawarkan kepada saya bagaimana kalau seandainya dilakukan buka tutup seperti di puncak. Jadi sana, Om, ya? Pada saat arus masuk ke puncak tinggi yang dari atas ditutup. Nah nanti sore hari pada saat mereka akan turun ke Jakarta yang di bawah ditutup. Nah sepertinya di Malang belum sampai pada titik itu. Hanya saja nanti kita terjunkan personil untuk melakukan pengaturan. Lagi-lagi saya harus katakan bahwa mungkin nanti arus lalu lintas tidak selancar seperti biasanya, akan tetapi dia harus tetap berjalan, tidak boleh stuck, tidak boleh terkunci. Nah, kuncinya untuk menghindari terjadinya stuck ini adalah perlu ada kerjasama yang baik
Jadi perlu kesabaran dari pengguna jalan, tidak saling serobot untuk masuk ke eh, tidak tidak memaksakan diri untuk masuk ke untuk mendahului orang lain gitu. Kadang kan nerobos aja mereka tuh, wah pengen cepet akhirnya ngambil jalur sebelahnya gitu lagi. Iya, betul sekali. Kemudian yang ketiga adalah di Cimory. Cimory. Ya, pertigaan yang menuju ke wisata. Mohon maaf tadi agak noise ini ada ini HT yang dibagi dari Mabes Polri tembus ini kita bisa koordinasi se-Indonesia. Ya, mohon maaf ya, lupa saya kecilin. Negara memanggil tuh. Negara memanggil. Negara memanggil. Itu sedang di tempat lain, jadi kita masih bisa melanjutkan ngobrolnya. Jadi yang Cimory tadi Om di ya. Cimory, nah di Cimory itu CB yang kita lakukan nanti adalah dengan one way. Jadi yang menuju arah ke Tretes nanti kita buat satu arah, nanti yang turun nanti melalui jalur-jalur spot-spot jalur alternatif yang ada yang bisa di ini. Mungkin tidak terlalu persoalan. Nah yang keempat yang menjadi atensi kita adalah di Ketapang Banyuwangi. Nyeberangan itu. Ya, karena kapal itu kan sudah ada jadwalnya. Sehingga kalau waktunya sudah harus berangkat, dia harus berangkat. Sehingga timbul persoalan adalah ketika ada sendatan arus, misalnya terjadi di Situ Bondo, kalau robnya naik, ataupun ketika terjadi angin yang kencang, ada pohon tumbang dan sebagainya, ini menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Nah, ketika arus lalu lintas itu tersendat, menyebabkan keterlambatan kendaraan sampai ke pelabuhan. Nah, kemarin dari hasil koordinasi Kapolres Banyuwangi, Pak Dedi, ada 16 kapal yang selama ini digunakan sebagai cadangan itu dimanfaatkan. Dimaksimalkan sehingga mudah-mudahan armada juga ditambah berarti Om ya. Armada kapalnya ditambah sehingga mudah-mudahan tidak timbul persoalan. 4 ini yang betul-betul menjadi atensi kita, meskipun di tempat-tempat lain juga menjadi perhatian. Kita sudah memberikan instruksi kepada para Kasat Lantas untuk mengidentifikasi apa bentuk-bentuk kerawanan yang mungkin terjadi, bagaimana cara bertindak mengatasi kerawanan ini sehingga kita tahu persis fungsi operasional mana dari kepolisian yang harus dikedepankan, berapa jumlah kekuatan yang nanti akan dilibatkan, kira-kira seperti itu dalam pelaksanaan malam tahun baru. Ya. Tetapi secara keseluruhan saya ingin katakan bahwa pertama saya sangat berharap kerjasama yang baik dari kita semua. Tanpa kerjasama itu tentu tugas pokok kepolisian dan keinginan kita bersama mewujudkan situasi Kamtipmas yang kondusif itu tidak akan tercapai. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa tentu di dalam pelaksanaan tugas kita nanti akan menyebabkan ada kelompok-kelompok tertentu yang merasa tidak nyaman, kurang nyaman. Oleh sebab itu yang pertama sebagai manusia biasa tentu kami harus mengatakan bahwa mohon maaf ketika rekayasa kemudian tindakan yang harus kita ambil itu membuat rasa tidak nyaman. Sebagai pribadi manusia tentu ada perasaan kita yang kurang nyaman juga ketika membuat orang lain tidak nyaman. Walaupun tujuannya pasti semua ingin menjadi lancar, tidak ada hambatannya kan, itu kan. Itu yang harus saya yakinkan bahwa semua itu kita lakukan adalah dalam rangka memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat secara lebih luas. Kira-kira begitu. Jadi ada pelayanan, melayani masyarakat, melindungi masyarakat, apalagi Om? Perlindungan, pengayoman, satu lagi dan pelayanan. Ada 4 Om. Apa itu? Sarangeo. Sarangeo. Itu adalah bentuk cinta kita kepada masyarakat. Jadi gitu Om. Berarti intinya sudah ready Om ya. Tahun baru mudah-mudahan berjalan lancar semua. Rekayasa juga wilayah juga udah mendeteksi apa saja yang ada di wilayah masing-masing, pastinya bisa tercover semua. Betul. Kalaupun boleh saya tambahkan sedikit. Nah, gimana? Ini betul-betul sudah menjadi perhatian bersama
mulai dari tingkat pusat. Kemarin kita dengan Menteri Perhubungan melaksanakan Zoom. Jadi Menteri Perhubungan dengan Pak Kakor Lantas melakukan check and recheck atas kesiapan itu melalui rapat melalui Zoom meeting ya. Bahkan di internal kemarin kebijakannya Bapak Kapolda dibagi sedemikian rupa, pejabat utama itu selain dia menjadi memiliki wilayah pengamatan. Ya. Wilayah pengamatan untuk membackup satuan kewilayahan, juga kemarin kita dibagi sedemikian rupa untuk mengecek kesiapan itu. Ada tim yang langsung dipimpin oleh Bapak Kapolda, juga ada tim yang dipimpin oleh Pak Wakapolda dan tim yang dipimpin oleh Pak Irwasda. Kebetulan kemarin saya agak luar biasa ini. Kenapa itu? Bisa memantau dari udara, naik heli. Luar biasa. Luar biasa, naik heli loh. Waduh, kapan? Iya. Kapan kita bisa naik heli kayak gitu? Iya. Tapi luar biasa. Jadi intinya semua udah siap Om ya. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pergantian tahun bisa berjalan lancar Om. Sukses kayak seperti kita ngamankan kemarin pengamanan Natal dan saudara kita yang melaksanakan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Mungkin itu aja Om ya. Oke. Kawan lantas, mungkin podcast Taslim Media kita cukupi. Pastiin nanti ke depannya podcast ini tidak hanya di ruangan saja Om ya. Iya. Nanti kita coba cek langsung di wilayah, cek di jalur atau di jalan-jalan, warung kopi kalau perlu. Boleh. Bisa kita mainkan. Mungkin kawan-kawan lantas ada yang Pak Om Lim bisa nggak mampir ke warung kopi saya untuk podcast? Bisa kita mainin ke sana. Atau saya menawarkan nih, Gimana? menawarkan masyarakat umum, siapa saja boleh Main podcast di sini. main di podcast ini. Loh, kawan lantas kalau Mungkin- yang mau main podcast langsung ke Ya, beliau. jadi mungkin ada hal terkait dengan kalau lintasan yang mereka ingin tanyakan, coba kita diskusikan di sini. Saya terbuka untuk itu. Nah, Iya. sudut pandang tentang lalu lintas ini yang mereka tahu ya Om ya. Ya, ada banyak hal yang terkadang persepsi masyarakat dengan kenyataan itu berbeda. Saya ambil contoh tadi, ada masyarakat yang mengatakan bahwa kami memiliki sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah ingin membayar pajak, datang ke Samsat, kenapa mesti dipersulit dengan persyaratan-persyaratan seperti persyaratan KTP? Tidak dipersulit Om. Padahal itu adalah norma standar prosedur yang harus dilalui, di mana norma standar prosedur diterapkan itu ada tujuan, ada kebermanfaatan yang diinginkan dan ada dampak yang diinginkan. Kira-kira gitu. Wis, kawan atas dulur. Istilah melok aku pena. Oke, mungkin itu saja Om Lim. Oke? Kita lanjut nanti kesempatan lain waktu lagi Ya. dengan tema-tema yang berbeda. Pasti juga suasana yang berbeda. Oke. Oke, itu dulu kawan-kawan lantas. Sepurone kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, Ya. nanti kita ketemu lagi dalam podcast selanjutnya. Terima kasih, tetap berada di Taslim Media Podcast. Nino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.